Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Oase Ramadan yang merupakan program rangkaian kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan masih di Salat Center Indonesia Jakarta kita masih membicarakan mengenai salat, salawat, dan silat. Dan kali ini dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67 saya sudah berada bersama kawan-kawan aktivis dari pemuda di Indonesia, dari HMI, kemudian IMM, kemudian MI dan juga GMNI. Dan mereka sudah membuat petisi beberapa waktu lalu, petisi Indonesia Satu Tak Terbagi. Kita akan sama-sama berbincang-bincang. Yang pertama saya ingin berbicara dengan Fajri, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Baik, Fajri, apa yang ingin dicapai dari sebuah petisi itu dan apa sih dasar dari pembuatan petisi itu? Silakan dijelaskan sedikit. Ya, sebenarnya sih bukan petisi ya, ini kajiannya sangat panjang. Karena Indonesia Merdeka ini kan perjuangan sangat panjang dan mungkin dibilang berat sekali. Tapi alhamdulillah kaum muda saat ini tugasnya bukan lagi kita berjuang pada parameter fisik, tapi pada parameter pemikiran. Oleh karena itu lahirlah satu bentuk, ya kalau dibilang komitmen lah, artinya supaya bahwa yang tua, yang muda maupun seluruh elemen bangsa ini sadar bahwa Indonesia ini satu, tidak terpisahkan karena suku, adat, ras, dan agama. Karena Indonesia ini diciptakan dari perbedaan yang ada. Oleh karena itulah lahirlah Indonesia Satu Tak Terbagi dengan tagline-nya setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Baik, artinya ini kan membuktikan bahwa ada kekhawatiran atas ketidakbersatuan Indonesia itu sendiri, kemudian kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin muda saat ini mungkin menjadi sebuah sorotan tersendiri. Nah, menurut Jihad sendiri ini dari aktivis IMM gimana nih, Bang Jihad? Oke. Cek. Ya, boleh pinjam mic kawannya? Oke, melihat Indonesia hari ini dan kemerdekaan Indonesia, saya selalu kami terinspirasi dari tadi judulnya ya, sholat. Bahwasanya Indonesia hari ini dari sholat itu kita melatih kepedulian. Jadi kalau dalam sholat setelah salam itu kanan kiri itu sebenarnya filsafatnya adalah peduli terhadap sekitarnya. Jadi hari ini kita yang terpenting adalah bagaimana kita saling peduli terhadap sesamanya. Bagaimana kita peduli harus memberantas hal-hal yang mungkar dan memerintahkan yang baik. Dan kami sebagai pemuda ada dua hal yang sebenarnya yang terinspirasi juga, bahwasanya kalau dalam surat Alam Nashrah itu faidza faragta fansab. Jadi ketika kosong maka isilah, itulah pemuda. Jadi dinamis. Jadi ketika hari ini kita telah melakukan sesuatu dan setelah selesai jadi tidak terhenti, tidak istirahat. Dan yang kedua adalah dalam satu ungkapan, jadi la rohata dunal jannah, jadi tidak ada istirahat kecuali di surga. Dan itulah dua hal pemuda hari ini, itulah yang harus dilakukan. Jadi bagaimana nilai-nilai tadi disampaikan tentang sholat, kepedulian, dan di situ juga terangkum persatuan nasional, nilai-nilai persatuan nasional dalam sholat itu ada, dan itulah yang harus kita gerakan. Baik, gitu terima kasih Jihad, komentarnya luar biasa. Berbicara pemuda berarti berbicara sebuah sikap. Berbicara pemuda berarti berbicara bagaimana sosok-sosok yang berusia muda ini bertindak. Artinya ini saya ingin bertanya kepada Adin ya, Mas Adin dari PMI ini. Bagaimana Anda melihat karakter dari pemuda di masa sekarang ini? Sebagaimana kita ketahui zamannya Bung Tomo dulu ketika pemuda-pemuda itu berkumpul, mereka mempunyai visi dan mempunyai sebuah getaran. Nah, pada saat sekarang ini kan kita melihat bahwa karakter bangsa, terutama anak-anak muda, ini banyak terplanting nih. Apa yang salah dari pendidikannya atau apanya? Mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit. Silakan. Baik, tes. Ya, silakan. Iya, saya kira memang tantangan pemuda hari ini cukup kompleks, terutama terkait soal ajaran agama yang bersifat mungkin radikal, juga soal narkoba dan pergaulan bebas. Saya kira tantangan hari ini bahwa kita harus menyatukan semua pikiran-pikiran pemuda sebagaimana luasnya Indonesia. Nah, setiap tokoh yang lahir di Republik ini pada dasarnya punya visi membangun Indonesia. Sama seperti halnya dulu Soekarno membangun Indonesia dengan visi nasionalismenya. Soeharto membangun Indonesia dengan visi pembangunannya. Kemudian Habibie membangun Indonesia dengan visi teknologinya. Begitupun Gus Dur membangun Indonesia dengan visi demokrasinya. Nah, kira-kira visi kita ke depan seperti apa? Nah, inilah yang kemudian bahwa tugas kita hari ini harus merawat budaya, warisan nilai-nilai yang lama dan mengambil hal-hal yang baru. Atau dalam bahasa agamanya, al-muhafadhu al-qadimi soleh wal akhdhu bil jadil aslah. Merawat tradisi nilai yang lama
dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nah, itu tugas pemuda, saya kira ini menjadi tantangan kita hari ini. Baik, oke, terima kasih. Ini dari Adin ya, dari PMI. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat para pemuda yang ada di Nusantara, bagaimana mereka harus bersikap, merubah karakter mereka yang tadinya pemalas menjadi orang yang berpikir bagaimana meraih masa depan, apa yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang terakhir nih untuk Saiful dari GMNI ya, bagaimana tanggapan Anda tentang sikap ataupun rasa nasionalisme yang dimiliki oleh pemuda di zaman-zaman sebelum kita nih? Mereka dulu kan mungkin karena terdesak, orang biasanya karena terdesak dia ingin melakukan apapun, benar nggak? Nah, apakah ada desakan yang dianggap bahwa ini urgent dan important, artinya penting dan sangat mendesak untuk dilakukan oleh pemuda dalam memiliki rasa nasionalisme? Silakan dalam pengisian kemerdekaan ini. Anda bisa berkomentar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu kondisi yang sangat membanggakan pada sore hari ini bagi saya. Ucapkan terima kasih mewakili Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Berbicara persoalan pemuda nasionalisme hari ini, memang ada banyak hal yang kemudian mengkhawatirkan. Jadi saya mengutip sebuah hadis, hubbul watan minal iman. Jadi mencintai negara itu adalah bagian daripada iman. Berarti ada, kalau ngomong tadi persoalan sholat, saya tertarik ketika sholat adalah mencegah barang mungkar, barang jelek. Ini betul-betul sholat didirikan kemudian untuk pemuda tidak bertindak hal-hal yang jelek. Ini hubungannya dengan persoalan nasionalisme, kebangsaan, cinta terhadap tanah air. Di mana ketika mencintai tanah air, kita tahu bahwasanya yang hadir semua hari ini rasa kepedulian. Negara dibangun atas rasa sepenanggungan. Di mana sekarang rasa sepenanggungan itu? Apalagi di pemuda hari ini. Saya tidak melihat kemudian ada rasa sepenanggungan itu. Seperti yang Bapak Ustadz tadi sampaikan, di mana-mana tawuran, di mana-mana konflik. Ini adalah tugas kita sebagai penerus, bahwasanya nasionalisme, cinta terhadap bangsa harus betul-betul dipupuk. Dalam momentum 17 Agustus yang bertepatan dengan Ramadan, mudah-mudahan bisa diambil apinya, diambil semangatnya, bahwasanya para founding father kita mendirikan negara ini dengan semangat kesatuan. Ini sudah sangat mewarnai acara kita pada sore hari ini. Namun perlu dicatat yang lebih penting adalah peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan Indonesia di usia yang ke-67, walaupun melihat dari latar belakang apapun, kemudian tanpa melihat dari suku bangsa manapun, agama manapun, pemuda akan mewarnai kemerdekaan Indonesia dan membuat Indonesia lebih baik dan lebih baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Oase Ramadan. Jangan kemana-mana.